Oke, tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah pagi ini saya ketemu orang tua saya kalau buat saya. Karena beliau ini gak seangkatan dengan pembina saya, Kak Yitno Subianto. Di sini ada, kalau di dunia kepramukaan, ini adalah tokoh di tingkat kecamatan Jatinegara. Selamat pagi, Kak Ponijan. Wah, sehat. Ya. Satu hal yang buat saya itu menggembirakan karena dulu saya juga pramuka, Kak Ponijan. Oh, iya. Tapi sekarang jiwanya masih pramuka. Jiwanya pramuka. Ini mohon maaf penampilannya kayak begini, tapi insya Allah pernah ditanya dasar Dharma Trisatya apa enggak? Kalau Trisatya mungkin udah agak ini, tapi dasar Dharma insya Allah ya 10 ya. Ya, buat pemirsa sekalian, karena di samping saya ini adalah tokoh kepramukaan di tingkat kecamatan Jatinegara yang disebut sebagai panggilannya Kak Kuaran. Ini banyak hal yang sebetulnya bisa menjadi inspirasi. Kalau saya melihat Kak Ponijan tadi baru ketemu tuh Kak, maksudnya kalau dari penampilan kan sepuh tapi semangatnya Kak. Ya memang sudah tua. Kelihatan sepuh tapi semangatnya itu Kak. Yang ingin saya tanyakan, apa yang jadi latar belakang Kak Ponijan sampai saat ini terus berkiprah di dunia kepramukaan Kak? Ya yang jelas karena itu setengah tuntutan ya. Awalnya sebagai pendidik itu kan di dalamnya ada pramuka juga. Oh. Ekstrakurikuler pramuka ada. Yeah. Kemudian sebelum jadi pendidik menjadi siswa pun juga di dalam kegiatan ekstrakurikuler ya satu-satunya yang langgeng atau satu-satunya yang terus-menerus itu hanya di pramuka. Iya. Dan sekolah di SPG juga awal daripada kegiatan itu tuntutannya kan kita akan menerapkan kepada peserta didik. Iya. Merupakan syarat bahwa di SPG itu memang diwajibkan untuk KMD. Ada program KMD. Sekaligus dulu namanya pengembangan. Kalau sekarang kan bukan pengembangan lagi ya, narakarya mungkin ya. Yaitu kemudian begitu terjun menjadi guru ya kita terapkan ilmu yang kita peroleh dan saya sendiri juga memang senang kepada pramuka. Jadi karena di pramuka itu nggak ada orang tua, adanya kakak, ada adik. Iya pemirsa sekalian ini. Iya nggak ada. Beliau saya panggil kakak. Iya, walaupun setua apapun dipanggilnya kakak. Iya. Jadi tidak pernah tua karena kakak gitu dan sebagainya. Dan itu yang menjadi ciri khas dibanding kegiatan-kegiatan organisasi yang lain ya. Karena di pramuka itu kegiatannya ya kan nyanyiannya aja walaupun bukan nyanyian wajib, tapi kan di sini senang bisa gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Masih hafal Kak, kalau di sini senang di sana senang saya. Gitu selalu tepuk-tepuk, siap nyanyi yang gembira gitu, itu yang kita peroleh di sana gitu. Jadi apa namanya tema misalnya gitu, itu kita ciptakan situasi yang menyenangkan di kemah. Hujan pun kita nikmati gitu. Oh iya. Gitu, ibaratnya basah dan sebagainya biar saja kita nikmati gitu. Jadi latar belakangnya sejak, mohon maaf Pak, jadi sejak pendidikan di SD sudah kegiatan Pandu kalau nggak salah, apa masih Pandu? Tapi udah ada pramuka. Sudah pramuka ya Pak ya? Waktu saya kelas 3 itu namanya PBS ya, permainan besar siaga. Habis digabung dengan penggalangnya gitu kan. Dulu namanya Regu Prestasi, sekarang juga mungkin masih sama. Kebetulan saya dengan kakak saya udah penggalang, saya masih siaga. Di situ saya bisa renang. Karena mandi di kali, saya nggak renang diceburin. Ini buka kartu nih Kak Ponijan di cerita masa kecilnya. Ternyata ya alhamdulillah. Jadi dari pramuka bisa renang tuh dari pramuka gara-gara itu gara-gara kakak Dakemah, terus hari paginya itu kita datang menyusul untuk boleh dikatakan PBS gitu kan gitu, mandi di sungai ya gitu. Ya
itu dada kan kok bisa renang gitu loh, karena terpaksa mungkin karena mencari keselamatan diri sendiri renang, langsung bisa bahasa Inggris. Gitu. Langsung bisa help. Padahal itu belakang Iya. minta tolong gitu ya. Kak Koni jadi lucu jadi kalau cerita kayak gini nih. Terus hal yang paling berkesan Kak, jadi kan ada proses yang sampai saat ini anggaplah Kak Koni Jan memimpin suatu wilayah yang cukup luas menurut saya di tingkat kecamatan, di bawah kecamatan ada apa Korhan ya Kak ya, koordinator kelurahan. Artinya kakak ini punya pengalaman yang luar biasa dibanding mohon maaf ya teman-teman lain mungkin ya. Nah, artinya ya kita ikutin aja arus air mengalir gitu saja, bukan gimana kalau di pendidikan kepramukaan kan ada KMD, KML dan selanjutnya sampai pelatih lanjutan dan sebagainya. Saya tidak ke sana, lebih baik menikmati di paling dasar gitu yang banyak bergaul dan bertemu dengan peserta didik itu aja. Karena latar juga guru kan. Kakak mengajar di mana Kak? Dulu awalnya saya di Malakajaya, SD Malakajaya, SD Malaka 30, kemudian pindah ke Pondok Kelapa, itu dari Pondok Kelapa pindah lagi ke Pondok Kelapa lagi, kemudian diangkat kepala sekolah di Duren Sawit, kemudian mutasi lagi ke Malakajaya. Nah di Malakajaya saya bertolak untuk kerja di negara selaku kepala sekolah pengawas gitu dari tahun 2012 SK-nya 2013 sudah mulai dinas pengawas 10 tahun sampai sekarang 10 tahun lebih Pak. Ya sekitar 10 tahun lah gitu. Jadi pengawas di sini. Iya, ini ceritanya jadi banyak hal yang terungkap nih, bisa berenangnya dari pramuka. Itu yang mungkin saat ini kadang kalau saya perhatikan, saya kan dari luar ya Kak ya, tingkat keinginan generasi muda sekarang tuh, mohon maaf Kak Koni sedikit agak menurun ya regenerasinya gitu ya. Maksudnya minat mereka untuk meneruskan kakak-kakaknya tuh nggak seperti dulu kan. Seperti itu memang. Sekarang kan dikira pramuka itu jadul. Oh iya betul. Harus sesungguhnya pramuka itu mengikuti perkembangan zaman. Iya. Sekarang pramuka kegiatan jarak jauh itu juga ada wadahnya. Kemudian kegiatan misalnya seperti kan ada jambore on the air, suta-suti kan ada. Itu dari dulu sebetulnya ada di sana, tinggal mengembangkan aja. Sekarang kan sudah pengetahuan udah canggih gitu lah. Ibaratnya belum ada namanya jambore nasional secara daring itu belum ada. Tapi ya alhamdulillah sih karena COVID sudah mereda dan bahkan mungkin sekarang mudah-mudahan sudah hilang, itu mulai aktif kembali. Saya lihat di Cibubur, suasana Cibubur artinya sudah beradaptasi juga dengan era digitalisasi sekarang. Iya betul, banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kuarda maupun Kuarnas tentang pelatihan secara daring, tentang banyak hal lah yang disampaikan gitu. Iya. Itu. Lalu ini Kak, saya ada yang juga menggelitik ya dalam pemikiran saya ketika melihat figur Kak Koni Jan ini. Spiritnya luar biasa. Nah tentunya dengan coverage area yang luas loh Kak. Ini Kakak memantaunya gimana nih? Itu berapa kelurahan? Ini Jatinegara berapa kelurahan Kak? Di 8 kelurahan. Jadi sistem organisasinya rantainya rantai ini Kak ya? Koordinasi dengan Korhan atau kami kan bekerja sama dengan sekolah melalui wilayah binaan. Baik. Di samping pramukanya di sana juga kami juga pembinaannya itu melalui binaan-binaan ya, komunikasi melalui binaan dan sebagainya. Kadang ini kayak saya nih suka melihatnya dari profilnya aja, padahal energinya Kak Koni Jan mungkin sama saya kalah saya. Sebetulnya ini saya sekarang kan lagi masa penyembuhan. Oh bagaimana? Saya makanya saya nggak ikut ke Cianjur. Karena memang saya membatasi diri saya untuk ruang gerak saya juga masih mengirit tenaga lah. Begitu. Saya sakit udah nih bulan yang ke-6, mudah-mudahan ini proses penyembuhan dan pengobatan ini tanggal 29 Desember
selesai dan lulus Oh, ini istilahnya. masih terapi begitu. Dia masih terapi gitu. Oh. Kita doakan ya Kak Ponijan lekas sembuh, sudah sehat, ya, sehat begitu. Setelah dokter lulus saja. Amin amin ya robbal alamin ya ya. Terus ada yang mau saya tanyakan Pak. Jadi Kakak ini di Kuaran sudah berapa lama? Maksudnya sebagai Kak Kuaran? Saya di sini ya 1 periode kemarin, sama ini mau periode yang kedua. Oh 2 periode. Apanya suruh lanjutkan ya. Mau lanjutkan. Luar biasa. Saya hanya bisa berpikir ketika saya touch dengan beliau ini Kak Ponijan, saya mendapat satu spirit ya. Saya menganggap beliau adalah orang tua saya dan masih aktif dengan coverage area yang cukup luas Jatinegara dengan beberapa koran di bawahnya. Mudah-mudahan yang generasi muda yang melihat tayangan ini bisa, ini loh Kak Ponijan juga masih menjadi penggiat pramuka. Saya berharap generasi muda juga bisa meniru seperti Kak Ponijan. Ya, masalahnya kan apa ya, pramuka suatu terobosan berdampingan dengan pendidikan formal. Ya, pendidikan formal pramuka ada, apalagi sekarang nih, sekarang kurikulum merdeka gitu. Apa sih yang tidak ada di pramuka gitu, pengalaman pramuka dulu kalau menjadi pembina pramuka itu untuk ngajarnya tingkat kreativitasnya lebih tinggi. Karena sekarang itu zaman namanya kurikulum merdeka, ya merdeka untuk menggali, merdeka untuk mengajar, merdeka untuk mendapatkan ilmu, memberi kesempatan pada peserta didik, itu adanya di pramuka. Pengembelengannya di pramuka. Iya, seperti namanya mandiri. Seperti prakteknya ya Kak. Bener, sekarang dari tali temalinya aja udah praktek, ada teori kan. Iya. PBB gitu baru kan. Berbaris. Baru berbaris itu juga praktek gitu. Ya apa gitu. Dari dasar dharma yang pertama sampai dengan dasar dharma yang ke-10 itu kan isinya hanya praktek sama sikap gitu. Iya. Teoritisnya itu hanya mengiringi saja. Jadi memang Kak Ponijan juga selaku praktisi pendidikan sudah menelaah bahwa di kepramukaan itu adalah aplikasi dari teori yang ada di ruang kelas semuanya. Oh iya, memang harus dari pelajaran biologi, sejarah, dipadukan lah, dipadukan gitu. Apa sih kalau musik ya Kak, ada apa? Ya tetap aja musik di pramuka kan ada seni ya, budaya. Seni budaya kan ya? Iya, gitu. Oke, luar biasa. Pemirsa sekalian, pertemuan inilah perdana. Saya sih berharap Kak, kita bisa ada seri-seri Kak. Jadi pas lagi santai Kak, kita podcast ada temanya Kak. Dan ini kita adalah brainstorming awal memperkenalkan kepada para pemirsa. Inilah Kak Ponijan, Ketua Kuaran Jatinegara. Kak, saya mau nanya Kak, waktu siaga ada lagu yang paling Kakak suka? Ya kalau di siaga kan saya siaganya itu siaga di kampung. Udah ya. Lagu apa Kak? Kalau bahasanya juga bahasa kampung, gitu kan. Terus apalagi di dalam ruangan juga bahasanya masih kental bahasa daerah. Jadi lagunya lagu daerah gitu. Lagu apa namanya, lagu Jawa gitu. Karena saya kebetulan di Jawa. Kak, kasih hadiah Kak, kasih hadiah yang nonton Kak. Bisa nggak Kak? Satu kalimat atau satu bait Kak? Apa ya? Ini lagu daerah, tapi setelah saya cermati ini mungkin syair ya. Iya. Itu misalnya siji loro telu angku, siji loro telu tangane sedepu. Ini rengake bu guru mengko yen didamu. Papat nuli limo, lenggahe sing tata, aja padha sembrono mundhak ora bisa. Itu mengandung nasihat yang tinggi sekali. Tangane sedepu itu dengarkan gitu, gurunya itu menjelaskan, rapi duduknya, tapi tidak berlaku untuk sekarang duduk bebas kan gitu. Tapi kan yang lain ini rengake bu guru, mendengarkan apa yang diajarkan bu guru, mengko yang didangu, artinya ntar kalau dipanggil dan nanya, bu guru nanya ngerti gitu loh. Jadi nggak meleng-meleng, belajarnya konsentrasinya tinggi. Tapi kalau bahasa daerah dulu kan ngomong konsentrasi kan nggak ngerti gitu ya. Jadi memang kalau di kelas ya, kelas rendah tuh siji loro telu, kalau
papan nulilimo dari 4 ke 5. Lenggahe sing tata, duduknya yang teratur. Ojo podo sembrono, nggak boleh songong, nggak boleh ini. Mongko mundak orang bisa nanti jadi nggak akan jadi murid yang bagus. Ini kakak-kakak sekalian ini dengan kalau di tempat daerah lain mungkin ada juga. Iya. Gitu. Saya sih menangkapnya begini Kak Ponijan. Memori kakak tentang kegiatan pramuka itu sampai sekarang itu masih melekat begitu Kak? Ya kebetulan aja gitu Luar istilahnya. biasa, iya luar biasa. Iya. Ingat gitu masih pengalaman. Iya. Kak, kalau dalam ini mohon maaf Pak, kalau bicara kepramukaan itu kan nanti ada hal-hal yang sifatnya teknis pelaksanaan ya Kak. Terus ada juga program-program kepramukaan. Kurikulum pramuka itu kan SKU. Kesakaman umum. Iya. Yang dari siaga, penggalang, penegak. Kayak buku rapotnya. Iya, itu kurikulumnya. Itu kan siaga mula itu yang baru masuk menjadi golongan yang paling ini kan siaga, ini siap-siap siaga. Siaganya mula itu artinya baru masuk mula. Iya. Bantu itu ya menengah lah, bantu tata mula mulai siaga mula, bantu tata. Sedangkan di tingkat penggalang pun juga ada penggalang ramu rakit di mana SKU-nya itu sudah ada masing-masing tingkatan itu kurikulumnya dan sudah diadaptasi juga dengan era digital ini. Ya sekarang ada perubahan itu. Benar, walaupun bagaimanapun juga sumbernya dari situ. Apa sekarang misalnya yang pertama itu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kalau siaga kan duwisatnya dan dharma kan gitu. Kalau mau digali ya memang tinggi. Dharma siaga itu menurut ayah ibundanya. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Yang pertama kepatuhan, yang kedua action, ya kan gitu. Itu kemudian nanti di penggalang itu ada juga dasar dharma trisatya. Itu sebetulnya para pendahulu kita, para ahli itu merumuskan dasar dharma itu luar biasa. Saya merasakan itu kalau bisa melakukan itu semua Kak. Ya. Waduh benar-benar Kak. Ya kan habluminallahnya itu takwa terhadap Tuhan. Ya enggak. Jadi dasar dharma yang pertama. Tapi ketika diakhiri dengan suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, itu habluminanasnya. Jadi sepanjang orang itu meningkatkan hubungan dengan Allah atau dengan Tuhannya dan tingkat sosialnya tinggi itu enggak jadi masalah. Itu tuntunan hidup itu gitu loh. Kak Ponijan, tadi sekelumit kakak ada yang melekat di pikiran saya. Kalau pramuka tuh kelihatannya jadul gitu kan? Tadi kakak ngomong gitu kan? Ini untuk bisa menyampaikan kan? Sebetulnya pramuka itu keren loh gitu. Gimana Kak? Sepanjang pramuka tiduramu dengan baik, ikuti perkembangan dan disesuaikan dengan perkembangan siswa peserta didik, tidak ada yang jadul. Iya. Kan apaan pramuka cuma tepuk-tepuk gitu, kamu di sini senang enggak itu hanya untuk menggugah semangatnya, tapi di dalamnya luar biasa. Buktinya sampai sekarang tokoh pramuka seperti yang di tingkat nasional Kak Joko Mursito itu kan orang jadul, tapi beliau mengikuti perkembangan sampai sekarang sebagai narasumber pelatih pramuka yang hebat nasional. Jadi buat generasi muda, penggalang, penegak, pandega, ini apa yang disampaikan Kak Ponijan, saya pikir adalah menjadi satu inspiring ya, bahwa kalau melihat dari pakaiannya kok pakai baju begitu kok jadul, sebetulnya enggak. Kak Ponijan tadi sudah menjelaskan seperti itu. Kegiatan pramuka sekarang sudah beradaptasi dengan era digital yang sekarang. Bahkan ada jambore apa Kak tadi Kak? Jambore digital ya? Digital ya, ada jambore on the air gitu, jambore angkasa udara gitu. Bisa kita gunakan itu. Saya merasakan Kak. Jadi saya bisa istilahnya wani ngomong gitu. Berani ngomong sama Kak Ponijan dan banyak teman-teman lain itu karena dulu dari pramuka Kak. Gitu. Tadinya kalau ngomong di depan ndredeg Kak. Aku gemeteran. Bener. Iya. Ya kan disiplin, berani dan setia pegang gitu. Iya. Itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya dipegang kan gitu. Itu cuman pramuka. Mengapa orang mengatakan jadul? Mungkin prinsip hemat, cermat, bersahaja itu
Ada karena tampilan pramuka sederhana, nggak ada pramuka mewah-mewah, nggak ada. Iya. Walaupun sesungguhnya dikembangkan ke dunia yang mewah pun bisa. Betul. Gitu. Jadi menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah sampai ke tingkat atas itu pramuka. Oke, kalau saya bilang lah gitu. Nah, tinggal bagaimana kita. Sekarang sudah dibuka kesempatan baru itu seleksi pramuka, seleksi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara itu juga ditanya masalah dulu ekstrakurikulernya apa. Wah, itu bahkan gitu sekarang nih contohnya di Universitas Islam Jakarta gitu kan, gitu di sana ada Kak Karyono itu yang notabene-nya dosen tapi di sana pramukanya maju, bahkan yang mau mendaftar di sana ditanya, bukan promosi, ditanya dan dapat diskon yang dari pramuka. Itu informasi. Polisi juga, dan polisi saya sudah pernah berbicara dengan polisian. Itu saya akui kalau yang mendaftar di sini dari pramuka, apalagi sampai ke Saka Bayangkara, tingkat kedisiplinan, lihat berdirinya itu harus tegak kayak polisi. Itu loh, istilahnya molesnya nggak terlalu lama, nggak terlalu lama. Ini udah setengah matang ini. Iya, yang namanya baris berbaris udah ada dasarnya. Siap Pak. Iya. Jadi hanya mungkin belum, ya bagi mereka yang belum merasakan. Jenderal Sudirman kan dari pramuka. Betul, kan? iya. Ya. Baik pemirsa, ini obrolan santai saya dengan Kak Ponijan. Mohon maaf, sebetulnya belum ini pengen makan. Saya tadi jadi makannya ditunda. Saya terima kasih sama Kak Ponijan dan insya Allah Kak kita sering silaturahmi Kak. Walaupun saya nggak pakai seragam pramuka. Intinya kalau bicara hati, saya merasa bahwa dibesarkan saat ini nilai-nilai kehidupan, kemudian sistem pemikiran saya itu formatnya kurang lebih sama seperti saya belajar di pramuka Kak. Iya. Itu yang menjadikan saya tuh pengen kalau udah ngeliat kayak Kak Ponijan ini kayak di cas Kak. HP itu udah ngeblok itu ketemu pramuka. Baik Kak Ponijan, saya terima kasih atas waktunya. Sukses ya. Lanjutkan Kak Ponijan sehat terus. Amin. Memberi spirit yang mudah-mudahan. Amin. Oke Kak, kita kasih salam. Kak, kita tepuk pramuka boleh Kak? Boleh. Oke, tepuk pramuka.